menulis proposal penelitian itu mengisinya tidak langsung sekaligus jadi sampai 3 bab, tidak begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti ngisinya bertahap ya. Jadi yang saya tagih nanti tanggal 27 April itu nggak harus sampai selesai ya, tapi paling tidak sudah 1 bab. Jadi bab yang pertama itu ya, yaitu bab pendahuluan ya. Jadi nanti sisanya yang bab kedua dan ketiga nanti itu untuk minggu-minggu berikutnya. Jadi mengisinya dengan cara bertahap ya. Nah, tadi saya membaca ya, mengintip perbincangan di grup ya, ada mahasiswa yang misalnya chat, saya masih bingung ya, saya masih belum tergambar dan seterusnya ya. Salah Bapak Ibu ya, dan memang kita masih proses untuk belajar ya. Jadi masih bingung, masih belum terlalu jelas, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah mengikuti sesi-sesi yang kita hadirkan Bapak Ibu ya. Jadi video-video yang saya share sudah disimak ya. Lalu tugas-tugas sudah diikuti dengan baik ya. Lalu sesi bimbingan sudah diikuti ya. Yang penting itu sudah diikuti ya. Jadi nanti kalau masih ada bingung-bingungnya, ada yang kurang begitu jelas, itu nanti sambil berjalan ya. Jadi nanti bertahap lama-lama nanti kita akan eh, memahami gitu ya. Jadi nggak masalah ya, nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau ada mahasiswa yang tidak pernah menyimak video yang disajikan, ya, tidak membaca file-file yang kita bagikan, ya, tidak mengikuti dengan baik sesi yang kita hadirkan. Nah itu yang masalah ya, sehingga tidak dilakukan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Baik, saya share screen Bapak Ibu. Eh, File yang tadi sudah saya share ke Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa menjawab ya, karena saya setting mute dulu untuk sementara supaya nggak terganggu dengan kadang-kadang begitu baru masuk lalu mikrofonnya belum dimatiin dan seterusnya. Jadi nanti kalau ada yang misalnya trouble atau apa, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Misalnya Pak ternyata suaranya nggak terdengar atau terputus, nanti Bapak Ibu chat saja di kolom itu ya. Nah jadi file ini sudah saya bagikan ya. Jadi versi yang saya unggah di portal akademik itu PDF ya. Tapi versi yang dokumennya, yang Word ya, yang bisa langsung diisi, diketik ya, itu sudah saya share melalui PC masing-masing ya, dan saya lihat sudah di-share di grup kelasnya masing-masing. Nah, jadi ini ada 3 bab Bapak Ibu ya, ada 3 bab. Jadi proposal penelitian kita nanti, bab pendahuluan, lalu bab tinjauan literatur, lalu bab metode penelitian. Nanti cara ngisinya langsung di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi cara ngisinya jangan di file yang lain, tapi langsung di file yang saya share itu saja. Tapi nanti filenya tolong dinamai sesuai dengan namanya masing-masing. Misalnya dinamai Miftahuddin strip proposal penelitian. Nah, begitu ya. Sehingga nanti ketika dikirim, oh ini filenya Pak Miftahuddin, begitu ya. Jadi tapi ngisinya di file yang itu aja, jangan membuat file yang baru. Dan di sini sudah saya beri watermark ya. Ada watermark tulisannya stop plagiarism ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada bulatan bulatan samar-samar itu tulisannya adalah stop plagiarism. Yang maksudnya adalah kita harus menghindari tindak plagiasi ya. Jadi mencomot karya orang lain ya. Set di Google, cari proposal, kita nggak pakai mengedit apapun ya. Itu langsung kita klaim, langsung kita edit namanya saja begitu. Lalu kita kirim, jangan begitu ya. Jadi nanti kita harus menghindari cara-cara yang seperti itu dan itu adalah yang kita sebut sebagai tindak plagiarisme. Dan itu dalam dunia akademik sangat eh, tercela, Bapak Ibu ya. Jadi nanti salah satu implikasinya adalah kalau skripsi kita ternyata adalah plagiarisme, maka biasanya nanti lalu gelar kita itu bisa dicabut ya. Jadi nanti sampai ke situ ya implikasinya. Nah, dari mana kita mulai mengisinya ya? Nanti ini cara mengisinya tidak harus urut dari atas ya Bapak Ibu ya. Jadi ngisinya bukan dimulai dari judul ya, bukan. Judul barangkali belum terbayang ya. Dan memang cara ngisinya bukan dimulai dari judul ya, tapi kita harus memulainya dengan apa masalah yang diangkat gitu ya. Jadi nanti larinya bisa lari ke ini Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kemarin saya minta di pertemuan yang lalu itu Bapak Ibu menulis pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi yang waktu itu Bapak bikin
ya itu nanti untuk diisi di B dan C itu ya. Jadi kecuali yang revisi-revisi, yang ada yang harus revisi, maka harus diperbaiki. Jadi cara ngisinya tidak dimulai dari judul ya. Judul itu baru bisa kita buat setelah masalahnya jelas, pertanyaan penelitiannya jelas ya, sehingga tujuan penelitiannya itu jelas. Baru kita bisa membuat judulnya, begitu ya. Jadi setelah ini terisi baru boleh mengisi judulnya. Di sini diisi judulnya. Contoh ya, di dokumen yang saya pernah share sebelumnya, waktu kita membahas tentang pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian, waktu itu saya memberi contoh pernyataan masalahnya misalnya adalah, waktu itu adalah eh, rata-rata siswa kesulitan dalam mempelajari materi Mawaris. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Saya dulu menulis begitu ya. Jadi rata-rata siswa tingkat misalnya sekolah menengah ya atau madrasah gitu, itu kesulitan dalam memahami materi Mawaris ya. Atau dengan bahasa lain misalnya eh, banyak siswa, rata-rata hasil belajar siswa pada pokok bahasan Mawaris belum memuaskan. Misalnya begitu ya. Itu kan ungkapan masalah ya, pernyataan masalah. Lalu pertanyaan penelitiannya bisa macam-macam ya yang terkait dengan hal itu. Jadi satu masalah yang sama, nanti pertanyaan penelitiannya bisa beda-beda ya. Yang waktu itu saya contohkan, misalnya yang terkait dengan hal itu, contohnya adalah waktu itu saya nulis pertanyaan penelitiannya, bagaimana pembelajaran Mawaris yang dipraktekkan dalam uh, oleh guru ya selama ini ya. Jadi bagaimana praktek pembelajaran Mawaris selama ini di sekolah. Jadi itu contoh pertanyaan penelitiannya yang relevan dengan masalah yang tadi itu ya. Boleh jadi nanti mahasiswa yang lain, meskipun sama-sama membahas masalah yang sama, masalah yang tadi, tapi dia mengajukan pertanyaan yang berbeda, begitu ya. Boleh jadi begitu ya. Jadi saya contohkan dulu yang pertama ya. Jadi yang tadi yang pertama saya katakan, misalnya pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pembelajaran atau bagaimana praktik pembelajaran Mawaris di sekolah-sekolah selama ini, misalnya begitu. Jadi berarti masalahnya sudah clear ya, pertanyaannya sudah clear. Kita sudah mulai terbayang bagaimana judul yang tepat untuk penelitian itu ya. Maka nanti judulnya yang selaras dengan itu ya, kalau isinya begitu, kalau pertanyaan penelitiannya begitu, saya bisa memberinya judul misalnya praktek pembelajaran Mawaris di madrasah di kota Cirebon. Misalnya begitu ya. Berarti penelitian ini nanti akan mendeskripsikan bagaimana praktek pembelajaran Mawaris di sekolah-sekolah yang ada di Cirebon. Jadi saya memberinya judul begitu. Itu karena pertanyaan penelitiannya kayak tadi itu ya, sehingga judul yang relevan ya kayak begitu ya. Nah, nanti peneliti yang lain dengan masalah yang sama, tapi mungkin dengan pertanyaan penelitian yang berbeda. Misalnya begini, misalnya lalu dikaitkan dengan eh, apa apa iya ya itu terkait dengan kemampuan matematika. Karena Mawaris itu berkaitan dengan di dalamnya ada proses perhitungan ya. Lalu kita bertanya ya di bagian pertanyaan penelitian itu bertanyanya begini, apakah ada hubungan atau korelasi antara kemampuan matematika dengan kemampuan Mawaris, begitu ya. Jadi kita ingin meneliti apakah itu berkaitan dengan kemampuan matematika ya. Jadi Mawaris itu kan banyak perhitungan-perhitungan di dalamnya dan itu berkaitan dengan matematika artinya ya. Dan rata-rata atau banyak siswa itu kan juga tidak menyukai matematika. Sehingga lalu kita bertanya, apakah ada hubungan yang signifikan antara kemampuan matematika dengan kemampuan Mawaris? Jadi pertanyaannya begitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka nanti judul penelitiannya bisa begini. Analisis korelasi antara kemampuan matematika dan kemampuan Mawaris. Siswa sekolah bla 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 bla. Misalnya begitu ya. Jadi sampai sini menjadi jelas bahwa menulis judul itu baru bisa dibuat setelah masalahnya jelas, pertanyaan penelitiannya jelas ya. Jadi pertanyaan penelitian yang berbeda itu nanti berarti bisa menjadikan redaksi judul yang berbeda ya. Yang itu artinya arah penelitiannya berbeda gitu ya. Jadi tidak masalah
beberapa mahasiswa membahas masalah yang sama, tapi dengan rumusan penelitian yang berbeda-beda ya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya berbeda, maka itu artinya arah penelitiannya sudah berbeda ya. Sehingga nanti redaksi judulnya juga berbeda gitu ya. Jadi ternyata dari masalah yang tadi aja itu sudah dua redaksi judul. Nah, contoh yang ketiga dengan masalah yang sama terkait dengan mewaris ya. Misalnya lalu saya mengkaitkannya dengan media pembelajarannya. Jadi selama ini misalnya kita melihat belum banyak media pembelajaran mewaris yang kreatif misalnya. Jadi selama ini mungkin masih secara ya konvensional begitu ya, tidak banyak ditunjang dengan apa media-media pembelajaran yang kreatif misalnya. Padahal itu sangat diperlukan begitu ya. Maka nanti pertanyaan penelitian kita bisa begini: bagaimana media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran mawaris begitu ya. Nah, itu kan sudah pertanyaan yang berbeda lagi begitu ya. Sehingga nanti berarti tujuan penelitiannya adalah mengembangkan sebuah media pembelajaran mawaris yang kreatif. Dan judul penelitiannya ya bisa ditulis begini misalnya: pengembangan media pembelajaran mawaris berbasis bla 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 bla. Jadi nanti misalnya berbasis apa pakai apa gitu ya yang kreatif dan seterusnya. Nah, sampai sini kita sudah punya 3 contoh redaksi judul yang berbeda ya dari masalah yang sama ya. Karena dengan pertanyaan penelitian yang berbeda. Nah, nanti yang lainnya bisa eh, fokusnya berbeda lagi dengan pertanyaan penelitian yang berbeda lagi, padahal masih masalah yang sama, gitu ya. Jadi sampai sini clear ya. Jadi ini bisa diisi dulu apa sih masalahnya ya, bagaimana pertanyaan penelitiannya. Lalu kita sudah mulai terbayang bagaimana redaksi judul penelitiannya. Nah, ngisi latar belakang bisa dilakukan setelah itu ya. Jadi nulisnya bisa setelah ini diisi ya. Meskipun boleh saja sih ini diisi duluan ya latar belakang itu ya. Karena sebenarnya eh, B dan C ini juga pasti ada latar belakangnya begitu ya. Contoh ya, contoh. Kalau di petunjuknya ini apa sih nanti yang harus dituliskan pada bagian latar belakang? Ya, saya menulisnya begini. Arahkan pembaca ke dalam topik dan ruang lingkup penelitian yang Anda rencanakan. Ya, di titik mestinya ya. Titik, saya kasih titik. Jadi kita perlu mengawali di bagian latar belakang itu dengan penjelasan yang ringkas untuk mengawali pembicaraan terkait dengan topik yang kita bahas. Tadi kita bicara tentang mawaris. Pembaca harus tahu mawaris itu apa ya. Nanti kita bisa mengawalnya dengan misalnya salah satu materi atau pokok bahasan dalam pembelajaran fikih itu adalah mawaris, yaitu sebuah pokok bahasan yang berkaitan dengan bagaimana pembagian harta warisan, bla 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 bla. Materi ini adalah termasuk materi yang sangat penting, bla 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 bla. Nah, begitu ya, itu mengawali mengawali penjelasan ya. Sekiranya nanti pembaca itu ngerti, oh mawaris itu maksudnya ya. Jadi itu kita letakkan di bagian awal. Tidak perlu terlalu jauh mengawalinya ya. Jadi misalnya begini, kalau terlalu jauh itu kita mengawali dengan cerita tentang pendidikan, begitu ya. Dimulainya misalnya begini, pendidikan adalah bla 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 bla. Ya. Terus baru ngomong di antara materi pembelajaran itu adalah fikih, misalnya begitu ya. Jadi kita mengawalinya dari pendidikan. Itu menurut saya agak terlalu jauh, begitu ya. Jadi terlalu jauh kita mengawali pembicaraan mawaris dimulai dari bicara tentang konsep pendidikan. Terlalu jauh menurut saya. Jadi kalau kita mau cerita tentang belalai, cukuplah dimulai dari pembicaraan tentang gajah gitu aja. Salah satu bagian gajah itu adalah belalai. Begitu ya. Tidak perlu kita mengawalnya terlalu jauh misalnya tentang makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, ada mungkin itu terlalu jauh ya, terlalu jauh sehingga nanti pembicaranya menjadi terlalu panjang. Nah, jadi kita awali dengan mengarahkan pembaca ke dalam topik dan ruang lingkup penelitian yang kita rencanakan. Nah, setidaknya memuat 3 bagian, gitu ya. Jadi nanti di latar belakang kita setidaknya memuat 3 bagian, ya. Jadi bagian pembuka yang memuat gambaran umum, ya, tentang masalah yang akan diangkat, yang tadi itu ya. Jadi masalah umum
yang akan diangkat, gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat, ya. Baru lalu bagian isi, ya, yang memuat fakta, fenomena, data-data atau pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah. Jadi setelah kita cerita tadi mawaris itu apa, dan itu kita tunjukkan bahwa itu adalah pokok bahasan yang sangat penting, kita mulai masuk nih, ada permasalahan apa, gitu ya. Jadi kita lanjutkan faktanya, ya. Jadi kita mulai menggambarkan permasalahannya. Faktanya, materi mawaris adalah termasuk materi yang banyak tidak disukai oleh para siswa. Misalnya begitu ya. Atau dengan kita bilang, faktanya hasil belajar siswa pada pokok bahasa mawaris, ya, pada umumnya atau secara umum atau rata-ratanya itu masih belum memuaskan. Kita katakan begitu. Nah, katakan begitu, itu harus berbasis data. Ya, kita bisa bilang begitu, itu harus punya datanya. Misalnya lalu kita bilang, misalnya adalah berdasarkan survei yang pernah dilakukan pada tahun sekian. Atau kita bilang ini, misalnya berdasarkan data, ya, hasil belajar di sekolah bla 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 bla. Berarti kita bilang belum memuaskan tadi itu punya datanya, begitu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan datanya, apakah itu hasil riset yang pernah dilakukan oleh orang, ataukah itu sebuah laporan, sebuah jurnalistik, ya, hasil survei seseorang, ya, ataukah itu menurut hasil pengamatan kita di suatu lokasi tertentu, ya. Itu kita sebut, ya, kita sebut. Jadi artinya harus berbasis data, ya. Sehingga apa yang kita katakan tadi itu tidak terkesan itu hanya asumsi kita, ya, hanya opini kita, ya. Jadi karena kita sudah menyebut datanya, ya, datanya bisa sekunder, bisa primer, ya. Jadi bisa menurut hasil studi pendahuluan kita sendiri atau itu menurut eh, riset, ya, survei yang pernah dilakukan oleh orang, ya. Jadi mana datanya, ya, menurut hasil penelitiannya siapa yang menunjukkan bahwa mawaris itu menjadi pokok bahasan yang eh, misalnya tidak banyak diminati, ya, hasil belajarnya masih rendah dan seterusnya, ya. Nah, lalu kita lanjutkan nih, ya. Jadi apa tadi? Berkenaan dengan pentingnya masalah. Oke. Dan konsekuensinya, jadi ini ada kata-kata gitu ya. Dan konsekuensi negatifnya jika tetap dibiarkan. Jadi kita perlu menunjukkan apa konsekuensi negatifnya kalau masalah itu tidak diselesaikan, ya. Jadi kita bisa lanjutkan narasi yang tadi itu. Padahal mawaris adalah materi yang sangat penting, ya. Seorang muslim harus mengerti mawaris. Mawaris itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan setelah bla 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 bla. Jika kemudian tidak ada orang yang paham atau tidak banyak orang yang paham dengan mawaris, maka kaum muslimin akan meninggalkan syariat ini, ya. Dia akan membagi warisan itu dengan tidak sesuai dengan eh, apa dasar hukumnya, begitu ya, dengan kaidah fikihnya, ya, dengan aturan dan seterusnya, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam pada intinya, ya. Jadi itu berarti kita sudah menunjukkan konsekuensi negatifnya, ya. Karena kalau sudah tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, padahal dia seorang muslim, berarti dia sudah menunjukkan menjauhi syariat Islam, ya. Dan itu tentu tidak boleh dibiarkan. Nah, berarti kita sudah menunjukkan pentingnya masalah itu dibahas, ya. Berarti harus dicarikan solusi, ya, atau diatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga bagian penutup dari latar belakang, ya, bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan. Jadi kita akan menawarkan masalah apa nih, ya? Kalau pada judul yang pertama tadi itu berarti eh, apa? Tadi judulnya apa ya? Untuk redaksi yang pertama itu tadi kan kita bertanya bagaimana praktek pembelajaran eh, mawaris selama ini, kan begitu ya? Berarti nanti kita tutup latar belakangnya itu dengan sehingga sangat perlu atau dirasa penting untuk apa mengetahui atau mengeksplorasi atau mendeskripsikan, ya, bagaimana praktek pembelajaran mawaris selama ini, ya. Jadi itu yang dilakukan dalam penelitian ini, ya. Kalau judulnya kayak tadi itu judul yang pertama yaitu yang judulnya praktek pembelajaran mawaris di madrasah di kota Cirebon, misalnya begitu, ya. Berarti
penelitian itu mendeskripsikan bagaimana praktek pembelajaran mawaris ya khususnya ya. Berarti itu adalah yang akan ditawarkan untuk mengatasi masalah tadi itu ya. Atau kalau judulnya judul yang kedua tadi itu, jadi kita mengkaitkan dengan matematika ya, yang judulnya adalah analisis korelasi antara kemampuan matematika dan kemampuan mawaris ya. Berarti nanti di bagian penutup paragraf ini bisa kita tulis ya, dirasa penting untuk melihat keterkaitan atau hubungan atau kemampuan lain yang berkaitan dengan kemampuan mawaris ya. Karena kalau kemampuan lain itu ditemukan, maka itu bisa dijadikan sebagai pintu masuk perbaikan proses pembelajaran mawaris. Nah, begitu ya. Jadi nanti paragraf penutupnya lain lagi gitu ya. Atau kalau nanti judulnya judul yang ketiga tadi itu, yaitu judul yang berbunyi pengembangan media pembelajaran mawaris berbasis digital, misalnya begitu ya. Maka di bagian penutup latar belakang ini nanti beda lagi ya. Jadi narasinya bisa sehingga dirasa sangat penting untuk mengembangkan ya media pembelajaran yang menarik ya berbasis digital. Nah, begitu ya. Berarti itulah yang akan ditawarkan dalam penelitian ini. Nah, sampai sini berarti kita sudah mengisi poin A, poin B, poin C ya. Nah, nanti lalu bisa mengisi poin D-nya ya, relevansi dan pentingnya penelitian. Jadi nanti perjelas pengetahuan baru apa yang akan dihasilkan melalui penelitian Anda tersebut. Akan berguna bagi siapa dan mengapa penelitian itu layak dilakukan. Jadi nanti di bagian ini isinya begitu. Jadi yang pertama, perjelas pengetahuan baru apa yang akan dihasilkan melalui penelitian yang akan kita lakukan itu. Jadi kalau judul yang pertama tadi itu berarti adalah pengetahuan tentang praktek pembelajaran mawaris di madrasah ya, di wilayah kota Cirebon, misalnya begitu. Dan kita tunjukkan itu akan berguna untuk siapa pengetahuan tentang praktek pembelajaran itu ya. Itu salah satunya bermanfaat untuk atau bagi para pimpinan madrasah ya. Jadi nanti kalau pimpinan madrasah tahu bahwa selama ini praktek pembelajaran seperti itu, maka pimpinan nanti akan bisa merencanakan perbaikannya. Begitu ya. Dan kita juga perlu menulis mengapa penelitian itu layak dilakukan. Nah, kita perlu menunjukkan tadi konsekuensinya. Kalau itu tidak dilakukan, maka mawaris akan menjadi materi yang ditinggalkan ya, dan akan semakin sedikit kaum muslimin yang tidak mengerti tentang mawaris dan mulai meninggalkan syariat itu dan seterusnya. Nah, berarti kita eh, sudah mengisi bab satu ini, Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang sudah, pernyataan masalah, pertanyaan impian, dan seterusnya. Nah, saya kira ini dulu nanti yang harus diisi oleh Bapak Ibu ya, mulai dicoba ya. Nanti eh, dikirim paling lambat tanggal 27 April, berarti 1 minggu ke depan. Nggak masalah, misalnya belum rampung 100%, nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi ada kurang-kurangnya ya, baru sedikit pengisiannya, nggak masalah. Yang penting sudah menunjukkan, sudah mulai mencoba ya. Nah nanti yang berikutnya kita baru mengisi di bagian yang lainnya. Tapi nggak akan saya bahas sekarang ya Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak apa tidak malah terasa berat ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini dulu Bapak Ibu, setelah ini pasti ada beberapa yang perlu ditanyakan ya. Saya buka mikrofonnya dulu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya ya. Saya buka dulu mikrofonnya. Bapak Ibu nanti bisa membuka sendiri mikrofonnya ya. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak dulu Bapak Ibu. Monggo Pak Yai Miftah dulu, monggo kesepuan. Pak Yai Miftah, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya aturkan juga masih suasana lebaran Pak dosen, minal aidin wal faizin. Saya tidak aturkan. Kedua kalinya itu untuk proposal, judul proposal apa harus berkaitan dengan pendidikan atau bisa di luar Pak. Artinya bagi yang kemasyarakatan seperti adanya ya yang lain lah, artinya bukan di dalam kependidikan tapi di luar itu Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Kiai Miftahuddin ya. Mungkin saya respon satu-satu aja Bapak Ibu ya, supaya saya nggak lupa ya. Intinya mata kuliah ini itu memfasilitasi nanti percepatan skripsinya Bapak Ibu ya.
Sehingga sangat diharapkan nanti sudah mulai langsung saja sekalian diseriusi itu yang nanti akan menjadi bakal skripsinya. Sehingga karena mahasiswa PAI ya, maka nanti yang diangkat itu pasti tentang PAI, harus PAI Pak. Jadi kalau skripsi mahasiswa PAI harus tentang PAI, pendidikan agama Islam. Tapi memang terkait dengan pendidikan agama Islam tidak harus di sekolah Pak, tidak harus pendidikan agama Islam di madrasah, tidak ya. Tapi yang konteksnya pendidikan agama Islam, mungkin di masyarakat ya. Jadi pendidikan agama Islam, pendidikan itu kan bukan hanya dunia sekolah Pak ya, pesantren itu juga dunia pendidikan ya. Keluarga itu juga sebuah lembaga pendidikan juga ya, pendidikan keluarga. Misalnya kita bicara pendidikan agama Islam, tapi bukan di sekolah, bukan di madrasah, tapi adalah dalam keluarga. Itu boleh Pak. Jadi kita bicara tentang peran pendidikan keluarga ya, dalam khususnya pendidikan agama Islam ya. Berarti nanti pendidikannya bukan tentang sekolah di sekolah ya, atau bukan di pesantren juga, tapi di keluarga ya. Boleh juga di pesantren ya. Yang jelas temanya tema pendidikan agama Islam Pak. Pendidikan Islam. Jadi kalau bisa langsung diseriusi menjadi bakal skripsinya Pak. Biar sekalian nanti lulusnya bisa tepat waktu gitu Pak ya. Jadi nanti ini proses pembimbingan seperti ini nanti ya tidak sekali dua kali ya Bapak Ibu ya, nanti akan sering kita buka sesi-sesi seperti ini. Mungkin begitu nggih Pak Kiai nggih. Iya, Pak. Makasih Pak. Nggih, sami-sami. Pokoknya mohon bimbingannya Pak. Oh, nggih, Ini kan sama-sama belajar iya, Pak. Nggih. kami kan kebanyakan bermutu Pak. Bermuka tua. Nggih, nggih, sami Pak. Nanti kita saling belajar Pak. Sama. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Nggih, Ibu. Sebelumnya saya tutup ini kameranya karena jaringannya kurang ini Pak. Nggih. Untuk yang di bab 2 itu ada hipotesa terdahulu Pak. Hipotesa yang terdahulu seperti itu. Apakah itu hipotesa kita sebagai peneliti atau memang pada saat kita mengkaji buku-buku kan ada referensi yang kita bubuhkan di skripsi kita gitu. Apakah itu atau dari peneliti sendiri seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi ya. Di bab 2 itu ada 4 subbab ya. Bukan hipotesa terdahulu Bu. Jadi yang ada kata-kata terdahulunya itu di atasnya, yaitu kajian atau tinjauan penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi di bagian C-nya, kalau di D-nya itu bunyinya hipotesis penelitian dalam kurung jika ada, begitu ya. Jadi tidak ada kata-kata terdahulu di bagian hipotesis Bu ya. Atau saya share ini biar kita lihat sama-sama ya. Nah ini di bab 2. Nah ini Bu. Jadi yang ada kata-kata terdahulu itu di bagian ini Bu. Tinjauan hasil penelitian terdahulu ya. Lalu kalau hipotesis penelitian itu dalam kurungnya jika ada. Kenapa saya tulis jika ada? Karena tidak semua penelitian menguji hipotesis. Jadi nanti nggak semua jenis penelitian itu ada bagian hipotesis penelitiannya ya. Nanti ini kita bahas nanti di minggu berikutnya ya Bu ya. Jadi terkait ini nanti lebih dalam kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin begitu ya Ibu ya. Iya Pak. Oke. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Pak dosen. Saya Asep, kelas A10. Mohon maaf nggak on cam nih. Iya. Tadinya saya mau bertanya, tapi sudah dijawab sekalian tadi sama pertanyaan Pak Yai Miftah. Iya. Berarti ini tuh pendahuluan untuk kita belajar memfokuskan pada skripsi ya, Pak dosen. Betul, betul. Sehingga apa yang kita ambil ini tidak asal-asalan gitu ya. Betul. Betul. Iya, makasih Kalau Pak bisa dosen. sekalian diseriusi, Pak. Oh iya, siap Pak dosen. Terima kasih banyak. Itu aja Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti begini, Pak. Pak, bagaimana kalau saya berubah lagi dari yang dulu saya kirim? Kan waktu itu sudah ngirim ya, Bapak Ibu ya? Sudah ngirim. Iya, betul. Masalah dan berubah lagi boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Jadi nanti dalam perjalanannya bisa jadi Bapak Ibu nemu masalah yang lebih oke nih, yang lebih relevan ya. Dan ini lebih memungkinkan untuk saya lakukan. Boleh berubah, Bapak Ibu. Yang penting berubahnya menjadi lebih baik ya. Tapi nanti Bapak Ibu jangan sampai pertemuan ke-12, 13 masih terus berubah begitu ya. Jangan ya. Jangan
jangan berubah-berubah terus sampai pertemuan menjelang akhir semester, jangan ya. Karena berarti kita sudah kehilangan waktu yang cukup banyak ya. Jadi nanti kalau bisa perubahan itu sudah tidak terjadi maksimal ya sampai pertemuan ke eh, berapa 11 begitu ya, atau bahkan 10 lah ya. Di pertemuan 10 itu sudah fix, sudah nggak ada perubahan tentang masalah yang mau diangkat ya. Nanti memang pasti ada saja godaannya, Pak, sepertinya ini lebih menarik lagi ya Pak ya. Yang ini lebih menarik lagi ya Pak. Memang banyak masalah atau hal yang sangat menarik ya. Tapi memang pada akhirnya kita harus memilih Bapak Ibu. Betul nggak? Jadi Betul, betul, Pak. panjang perjalanan kita memang godaannya banyak ya. Pasti banyak yang ini lebih menarik lagi. Tapi kalau itu kita turuti selalu, nanti kita tidak akan pernah punya pilihan. Gitu ya. Proposalnya nggak jadi-jadi ya, Pak. Betul Pak. Ya, makasih Pak dosen. Sama-sama Pak. Izin bertanya, Pak. Pak Ahmad Fauzi. Ya, terima kasih. Saya mengikuti teman-teman. Mohon maaf lahir batin karena masih suasana lebaran. Sama-sama Pak. Yang saya tanyakan, Bapak, tentang tadi apa? Studi pustaka atau apa namanya? Tadi itu tentang apa namanya? Ya, kepustakaannya. Itu kan di latar belakang itu juga dibahas tentang apa namanya tinjauan pustakanya. Tapi di bab berapa tadi? Di bab 2 nih. Di bab 2 itu juga ada tinjauan pustakanya lagi. Nah, itu apa namanya? Kalau seumpama ada pengulangan bagaimana? Atau memang harus berbeda antara yang bab 1 tinjauan pustaka yang ada di latar belakang itu dengan yang ada di bab 2. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan bagus banget ya Pak Ahmad ya. Betul Pak. Jadi di bab 1 di bagian pendahuluan di latar belakang terutama ya, ada kalanya memang kita perlu ada tinjauan pustaka. Tapi di situ singkat sifatnya Pak, hanya secara umum ya. Nanti detailnya lebih luasnya, lebih dalamnya itu porsinya ada di bab 2 ya. Apakah itu tidak perulangan? Tidak Pak. Jadi nanti nulis di bab 2 kok bisa? Kenapa lah? Ya. Baik. Jadi yang kita sebut di bab 1 itu hanya sifatnya umum ya. Jadi gambaran umum saja ya, tidak diulas panjang lebar. Bahkan ada kalanya di bab 1 itu istilah-istilah atau konsep-konsep yang ada di dalam penelitian kita mungkin cukup kita langsung pakai ya. Nanti definisinya, definisi lebih luasnya itu ada di bab 2 yang lebih leluasa ya. Adapun kalau kita mau nulis definisi di bagian bab 1 tadi itu definisi yang umum saja Pak. Seperti tadi kan mawaris itu adalah pokok bahasan fikih yang khusus membahas tentang bla bla bla. Itu kita perkenalkan di latar belakang secara umum ya, secara umum. Nanti di bab 2 saat kita bicara tentang tinjauan konseptual, itu kita cerita tentang mawaris. Tapi itu lebih dalam, Pak. Nanti bisa menurut beberapa ahli ya. Jadi lebih luas tentang mawaris dibahas di bab 2 ya. Jadi nggak mengulang nanti Pak, tapi memperdalam ya, mengulas lebih lanjut ya. Jadi nanti di bab 1 di latar belakang itu porsi yang lebih banyak itu adalah pemaparan fakta-fakta Pak. Jadi landasan empiriknya begitu ya. Nanti landasan teoritiknya itu banyak dibahasnya di bab 2. Meskipun ada di bab 1. Gitu Pak ya. Oke. Sekalian tadi karena juga dibahas tentang definisi. Jadi kadang kan apa namanya? Judul kita itu bias antara pembaca dengan penulis. Nah, itu berarti apakah harus ada definisi operasional, Mbak? Betul. Nah, kemudian tempatnya nanti apa ditaruh di tinjauan pustaka atau gimana? Jadi kalau di template yang tadi saya share, itu nanti letaknya di bab 2, Pak. Yaitu di tinjauan konseptual dan teori. Jadi ketika tadi judul penelitian kita misalnya adalah analisis hubungan antara kemampuan matematika dan kemampuan mawaris. Misalnya begitu ya. Berarti paling tidak ada 2 konsep yang perlu kita bahas. Pertama konsep tentang kemampuan matematik. Kedua konsep tentang kemampuan mawaris. Misalnya gitu ya. Dua-duanya harus kita definisikan baik secara konseptual maupun secara operasional. Itu nanti kita bahas nanti ya Pak ya, pertemuan lebih lanjut. Itu ditulisnya di bab 2 di subbab tinjauan konseptual ya dan teori.
apa bedanya konsep dengan teori, nanti kita bahas lebih lanjut Pak ya, waktu kita saatnya menulis bab 2. Nah, gitu Baik, ya Pak baik. ya. Oke, Baik, terima kasih Pak. sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, cukup ya. Cukup? Halo? Izin satu kali Pak, saya Oke, mohon baik. mau bertanya. Oke, baik. Ya, mohon maaf lahir batin sebelumnya Pak, sama dengan teman-teman yang lain. Ya, yang mau saya tanya Pak mengenai bab 1 tentang pertanyaan, kan kemarin kita sudah buat pertanyaan di tugas penugasan. Itu hanya ada berupa 4 dan 5 pertanyaan. Tiba-tiba misalnya nanti kita sudah berlanjut ini Pak, sudah buat sampai pada bab 2, dan ketika nanti kita pada saat penyusunan tiba-tiba dapat dosen pembimbing yang berbeda, ada kemungkinan Pak kita diminta untuk buat pertanyaan lebih. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya Pak Ibu ya. Betul ya, itu mungkin terjadi nanti ya. Jadi nanti dalam perjalanannya bisa saja ternyata mengharuskan kita untuk merombak kecil. Bisa juga nanti kemungkinannya harus merombak banyak. Bisa juga ternyata harus berganti mengikuti dosen pembimbing yang baru, begitu ya. Tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah punya ilmunya. Jadi nanti untuk masalah apa saja, masalahnya diganti apa saja, kita sudah tahu polanya. Oh, polanya itu begini. Jadi nggak masalah itu. Jadi nanti, tapi kalau sudah kita seriusi ya, itu nanti kecil kok kemungkinannya lalu kita diminta merombak total. Enggak ya. Jadi tenang aja Bu. Jadi nanti kalaupun harus merombak, kita sudah tahu polanya nih. Jadi nanti kita bisa diganti masalah apa saja, sama saja. Sama saja. Baik Pak dosen, terima kasih. Sama-sama. Cukup Bapak Ibu ya? Kalau sudah nggak ada, kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan sering ada sesi seperti ini dan tidak wajib hadir semuanya. Sebagainya nanti bisa menyimak rekamannya. Nanti ini kita unggah di YouTube ya Bapak Ibu ya. Bisa disimak kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, Amin, ya penuh Allah. dengan keberkahan. Amin, amin. Saya ucapkan selamat terus Amin. belajar Bapak Ibu. Salam Amin, ya sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Sami-sami Terima kasih, Bapak Ibu dosen. semuanya. Nggih. Dosen. Mohon pamit.